Label notice, oke. CEO-nya langsung Oh, masuk ke FYP keren. CEO-nya dan beliau kontak di Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru. Radio People, kali ini kita akan ngomongin tentang salah seorang asli dari Provinsi Riau, tepatnya di Kota Dumai. Nah, beliau ini merupakan salah seorang, kalau aku bilang, musisi yang memang sudah go nasional. Karena memang sekarang stay-nya di Jakarta, tapi lagi main ke Pekanbaru. Kita akan ngobrol bareng sama J. Halo J, apa kabar? Halo, Kita salaman dulu. Radio Sehat ya? People, ya. Waduh, Sehat dong. Sehat ya. Kalau sehat nggak Super bisa ya. dong. Waduh, kayaknya ini juga kalau aku bilang nih aku jadi kecil kok di sini ya. Semangat banget nih soalnya Semangat kan banget. diundang oleh RRI gitu Hmm. kan, makanya harus semangat. Oke, J. Yep. Tapi ngomong-ngomong tentang yang namanya musik. Yes. Sejak kapan sih kamu suka dengan yang namanya musik? Sebenarnya aku itu baru suka yang namanya musik itu pas SMA. SMA. Sebelum itu aku nggak sama sekali nggak SMA-nya dengerin di musik. mana? Di Dumai. Oh, Di di SMA Dumai. N Binsus kalau boleh disebut. Oke, boleh, nggak apa-apa di spill karena kita Iya. kan ibaratnya kita bangga dong sama sekolah Bangga. yang ada di Riau-nya. Iya. Seperti apa nih? Berarti Jadi, sejak SMA baru nyadar bahwasanya Nah, cinta Suka. dengan musik, benar? iya. Jadi itu pun Mhm. ketidaksengajaan sebenarnya. Waduh. Jadi hidup aku itu penuh ketidaksengajaan yang akhirnya membawa aku ke jalur ini. Oke, tapi Ketidaksengajaan pertama ketidaksengajaan apa nih? Penasaran Jadi, kan ibaratnya iya. apakah ibaratnya ini ketidaksengajaan main-main ke Jakarta langsung diambil label atau gimana nih? Kan jadi Enggak. penasaran ya. Kan dari awal dulu kan kenapa Mhm. aku bisa suka dengan musik itu awalnya ketidaksengajaan. Mhm. Jadi aku itu dulu disuruh nih mendadak untuk ikut lomba nasyid per Oh. kelas di SMA. Nasyid awalnya ya. Nasyid. Aku dulu sama sekali nggak Mhm. suka nyanyi, nggak tahu penyanyi Mhm. gitu kan. Tapi kalau nasyid kan memang di SMA suka ada Oke. itu kan bikin-bikin nasyid gitu, dan aku kebetulan karena udah ditunjuk jadi ya mau nggak mau harus coba belajar. Jadi Tapi ibaratnya Ya, luar biasa semangatnya loh. Kalau nggak semua orang nih, kamu ikut ini kabur kadang-kadang ya. Tapi sebenarnya mau kabur. nah, ini kenapa akhirnya? Cuman waduh, balik aku kelas aku ngancem. Waduh, ancamannya Kalau apa? kamu kabur, siap-siap nilai kamu ya gitu. Waduh, tapi akhirnya Akhirnya ya aku tuh tipenya yang kalau ada sesuatu yang baru Mhm. mau aku pelajarin. Jadi waktu itu aku tuh belajar lagunya Opik tuh yang bila waktu telah berakhir, teman sejati hanyalah amal waduh, gitu. keren banget. Itu lagi itu ya. Lagu Oke, itu terus? pertama kali, tapi belum selancar itu dulu Mhm. ibaratnya nyanyinya, dan alhamdulillahnya menang. Waduh, luar biasa. Di situ Itu orang-orang pada kaget kan, Mhm. maksudnya ternyata bisa nih nyanyi. Hmm. Nah dari situlah diajak main band. Waduh, jadi gara-gara itu ibaratnya sesuatu yang ketidaksengajaan. Yes. Akhirnya di sekolah, ayo dong, kayaknya keren nih juara nasyid nih, ayo main band gitu ya. Iya gitu ya. iya benar Nah, terus banget. gimana nih? Akhirnya ngeband atau gimana? Ngeband waktu SMA, terus ya seperti anak-anak SMA pada zamannya ikut-ikut pensi gitu kan, cuman ya sekedar ikutan doang. Mhm. Sampai tamat SMA, pas zaman kuliah pindah kuliah di Pekanbaru. Oke, kuliahnya di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru stop musik. Waduh, kenapa nih, kan ibaratnya sebagian orang juga punya hobi ya Ya. minimal dijalanin dalam artian Nah. bukan sebagai profesi Ya. tapi hobi tadi ini gimana? Benar, jadi dulu itu sempat stop bermusik sekitar mungkin 3 atau 4 tahun lah. Mhm. Karena memang temen udah pada bubar lah di SMA dulu, dan Mhm. ada yang ke Jakarta, ada yang kemana, ke Medan gitu-gitu kan ya. Nah aku tuh dapet di universitas di Pekanbaru. Nah di situ kebetulan aku tuh dapetnya bukan temen-temen yang hobi musik, Oke. tapi yang hobi main game online. Waduh, beda. Tapi ngomong jurusannya apa nih? Boleh tahu? Informatika. Informatika. Waduh, ya iyalah. Biasanya informatika itu ya berkaitan dengan komputer. Bener. Jadi musik lupa. Musik lupa. Tapi Sama ngomong-ngomong, musik itu nasyid ya ibaratnya. sekali. Nasyid, ya. Kalau untuk alat musik gimana? Jadi aku tuh cuman pernah tuh belajar main gitar. Kapan? Ya waktu SMA itu diajarin gitu Oke. kan. Aha. Main gitar, cuman karena udah lama enggak ya.
cuman bisa apa namanya, genjreng-genjreng doang. Nah, ibaratnya break dalam artian tidak bermusik. Yap. Ini gimana ceritanya nih? Hingga akhirnya kali ini ada lagu-lagu, ada beberapa lagu nih. Ada katanya trilogi juga. Benar. Kemudian juga ada lagu terbaru yang katanya karya sendiri. Ini gimana ceritanya nih? Jadi kembali lagi tadi, setelah lama tidak bermusik, aku itu kebetulan kerja di salah satu bank di Pekanbaru. Nah, bank aku ini sering membuat acara-acara lomba musik dan olahraga yang dipertandingkan sampai di Jakarta. Nah, karena aku ngerasa aku pernah jadi vokalis band dulunya, aku ikutan. Ikutan dan alhamdulillah menang di sana. Kayaknya ini dalam artian sesuatu kebetulan yang menang terus ya, kayaknya ya. Kebetulan lagi menang. Setelah menang itu, banyak nih teman-teman di kantor yang nyaranin buat ikut ajang pencarian bakat. Cuman aku kan nggak pede orangnya, kan dari nickname aku yang sekarang aja itu Giant J itu sebenarnya karena aku udah bernama dengan diri sendiri. Kalau zaman dulu kan dikatain gede apa giant segala macam itu kan masih kayak ada rasa yang gimana gitu kan. Rasa mungkin gimana, tapi sebenarnya malah itu menjadi sebuah apa ya? Kalau menurut aku identitas, benar. Justru saat ini malah menjadi cuan kan. Benar. Oh, siapa tuh ya? JJ itu dia. Benar nggak sih? Benar. Orang baru lihat namanya aja Giant J siapa gitu kan. Belum dengar nyanyinya. Nah, jadi waktu itu setelah menang itu aku tuh daripada aku ikutan ajang pencarian bakat, aku memilih jalur sosial media. Bikin cover-coveran lagu. Berarti dalam artian menggunakan sosial media untuk cover beberapa lagu. Ngomong itu berarti di apa? Di YouTube kah? Instagram atau gimana? Tiga-tiganya di YouTube ada, di Instagram ada, tapi dulu belum di TikTok awalnya. 1 tahun pertama itu aku masih YouTube dan Instagram. Lumayan ramai di Instagram, sampai di notice penyanyi-penyanyi. Kalau dulu tuh yang pertama kali notice itu Stefan Pasaribu. Wah, keren. Di notice, di repost gitu-gitulah kan. Nah, dan banyaklah penyanyi lainnya. Dan akhirnya aku tuh dari temanku nganjurin cuma TikTok deh. Beralih ke TikTok. Lebih cepet katanya gitu kan. Jadi aku buatlah TikTok di tahun 2023 awal. 2023. Berarti baru ya? Baru banget. Terus. Baru terus di TikTok itulah akhirnya aku itu apa ya kalau bahasa TikToknya FYP gitu ya. FYP. Iya, viral lah gitu kalau di Instagram. Waktu itu cover band nih lagu Melompat Lebih Tinggi. Yang kebetulan ditandingkan juga di tahun 2023 ini di Jakarta. Dan alhamdulillah menang. Waduh, menang lagi. Kayaknya kalau untuk lomba jujur, berarti setiap lomba diikuti menang, benar gak sih? Ya menang walaupun kadang nggak selalu juara satu. Iya, baik, luar biasa. Nah, ibaratnya satu hal, kamu kerjanya waktu itu di Pekanbaru. Yes. Ini hijrah ke Jakarta hingga akhirnya merilis lagu, kemudian kalau bisa dikatakan bersama label dan sebagainya. Ini ceritanya gimana? Apakah kebetulan lagi atau gimana? Nah, tadi beruntunan dari TikTok tadi. TikTok tadi, baik. TikTok kan meledak tuh, rame gitu. Sampai kan, berapa nih boleh tahu? Waktu itu tuh memang sih followers aku tuh masih 400 kalau nggak salah cuman. Jadi FYP-nya itu paling ya 300.000 itu udah hitungan gede lah untuk follower segitu gitu kan. Bukan gede lagi, banyak itu mah kalau bicara tentang mungkin dari jumlah follower nggak banyak tapi yang menyukai banyak, benar ya? Benar. Waduh. Kalau sekarang itu kan kayak misalnya nyari ratusan ribu itu kayak nggak terlalu sesulit dulu gitu kan waktu follower masih sedikit, dan pada akhirnya ya label notice, CEO-nya langsung masuk ke FYP CEO-nya dan beliau kontak di TikTok dan tidak aku balas. Waduh. Karena aku nggak pernah buka yang namanya DM TikTok. Karena mungkin karena dari jumlahnya luar biasa banyak ya. Banyak dan jadi spam gitu. Ngerti. Karena ibaratnya yang mengkomen ataupun DM itu semuanya mungkin. Nggak hanya kita mungkin ini yang memang suka aja gitu ya. Benar. Banyak lah. Jadi beliau tuh nggak nyerah gitu. Di profil aku tuh aku tautin Instagram. Beliau DM lah Instagram aku. Dan di Instagram aku kebetulan aku notice DM-nya. Tapi awalnya sih nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, masih biasa aja. Ternyata beliau menawarkan untuk
bergabung di label Mhm. dan pindah ke Jakarta. Waduh, tapi ini pindah dalam artian tetap mesti di tempat yang sama tapi bisa pindah atau gimana sih? Awalnya tuh masih disuruh kerja sambil kerja gitu kan. Mhm. Jadi kayak seminggu di Jakarta, Mhm. rilis lagu pertama, rekaman dan bikin video klip, terus Mhm. balik lagi kemarin. Mhm. Nah begitu dirilis, ternyata lumayan di Spotify, di YouTube gitu kan. Nah lumayan, di TikTok juga lumayan. Akhirnya beliau memutuskan, gimana kalau kamu bikin trilogi. Oke. Nah kalau udah bikin sampai 3 lagu kan prosesnya nggak mungkin sebentar dong. Benar-benar. Ya, Berarti sementara- ibaratnya kalau lagu bisa mingguan, Yes. mingguan balik, tapi trilogi Benar. kan Iya, harus dalam artian punya konsep, benar nggak sih? benar. Ah, iya kan? Konsep, cerita, video Mhm. klip dan segala macam. Mhm. Pada akhirnya Mhm. aku harus memilih. Akhirnya memilih untuk hijrah gitu ya. Iya, antara mau lanjut kerja Mhm. atau jadi mengejar mimpi aku jadi penyanyi. Oke, jadi dalam artian tetap kerja dan juga mengejar mimpi ya. Waduh, seru banget ya. Jadi ibaratnya kalau bicara cerita sesuatu yang tidak disengaja, Yes. ibaratnya setelah kerja sebenarnya menyalurkan hobi ya melalui Benar. sosial media, Iya. akhirnya di DM langsung sama yang punya label, Iya. akhirnya buat trilogi. Tapi trilogi ini gimana sih konsepnya? Apa yang memang ditawarkan mungkin sama pihak label ke J ini? Iya, jadi awalnya itu kan aku ngerilis single perdana itu Aku Yang Salah judulnya. Mhm. Itu kan tentang kayak keresahan pada saat patah hati. Oke. Jadi setelah itu rilis dan alhamdulillah respon orang bagus. Setelah didengar-dengar lagi, aku tuh waktu pertama kali join label itu, aku tuh ditanya, kamu punya lagu nggak? Oke. Jadi aku majuin lah 3 lagu tadi, Aku Yang Salah, Tuhan Tolonglah sama Runtuh Jadi Utuh. Berarti dalam artian itu lagu karya J sendiri. Oke. Tapi waktu itu masih dalam bentuk lirik dan nada-nada dasar, gitu kan? Mhm. Jadi setelah itu didengerin lah oleh label, kayaknya nyambung lah ini lagunya, gitu kan? Oke, kayak ibaratnya seperti puzzle cerita, benar nggak sih? Iya, Gitu ya? kalau dulu tuh kayak ada pernah Last Child Mhm. bikin lagu yang video klipnya itu ada Giselle, Mhm. ada Gading, ada Virgon gitu kan, Oke. yang nyambung-nyambung. Mhm. Jadi ya udah kita bikin deh trilogi katanya. Oke. Nah, itulah dibikinlah trilogi dari Aku Yang Salah, Tuhan Tolonglah sampai ke Runtuh Jadi Utuh. Oke. Nah, mungkin bisa sedikit cerita nih dari Oke. trilogi itu dalam artian lagu 1, 2 dan 3 itu ceritanya tentang apa ya? Lagu pertama itu Aku Yang Salah judulnya, tentang keresahan patah hati, yang mana relate dengan banyak orang, terutama Gen Z ya, yang sering galau. Dia lagunya menceritakan tentang seorang cowok, seorang pria yang mencintai seorang wanita yang baru putus dengan mantannya. Oke. Disakitin lah. Aha. Jadi cowok ini tadi, pria ini tadi membahagiakan si cewek sampai hatinya pulih kembali. Waduh. Jadi ini Setelah pulih kembali, setelah pulih kembali. dia balik lagi ke mantannya yang nyakitin dia dong. Waduh. Itu lagu pertama. Lagu pertama, itulah Kisah kenapa cerita. kisah cerita seorang badut sebenarnya. Tapi kisah cerita aku pribadi. Oh, jadi ibaratnya kisah cerita dijadikan lagu. Benar banget. Oke, baik. Itu lagu pertama. Lagu pertama. Lagu kedua? Itu judulnya Tuhan Tolonglah. Bercerita tentang seseorang yang mengadu pada Tuhan Aha. karena dia masih galau di antara mau move on atau masih tetap merindukan si cewek yang tadi ninggalin dia. Oke. Kisah hidup lagi ya. Kisah hidup lagi. Waduh, Bener banget. Biasa. Dan di lagu yang ketiga itu Runtuh Jadi Utuh, penutup dari trilogi, yang mana akhirnya si cowok ini sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sudah melihat cewek yang tadi ninggalin dia bahagia dengan pasangannya, dan dia pun sudah menemukan pengganti. Waduh, dalam banget. Iya. Bener banget. Ibaratnya seperti sebuah sinetron lah ya. Bener Sinetron banget. pertama, kedua, ketiga Ketiga. kalau diceritain bisa jadi sebuah Iya, seri-seri cerita. Bener ya? benar banget. Dan ini adalah pengalaman pribadi J. Benar. Jadi ceritanya dia udah sama yang lain ya? Ya begitulah. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Tapi ngomong-ngomong nih, pastinya Radio People pada penasaran. Yang ingin tahu tentang lagu-lagunya, yang ingin kepoin, bisa kemana ini? Silahkan informasikan dulu buat Radio Oke, People. kalau Radio People, pendengar RRI semuanya, terutama di Pekanbaru,
Yang pengen dengerin lagu aku, ada Aku Yang Salah, Tuhan Tolonglah dan Runtuh Jadi Utuh, bisa dengerin di DSP favorit kalian. Oke. Di seluruh DSP udah ada. Sudah ada ya? Dari pokoknya disebutin satu-satu nanti. Pokoknya ada semua. Ada semua, Pokoknya tinggal apa yang kalian ada. searching saja judulnya, benar Pokoknya ya? searching aja Giant J ntar muncul sendiri tuh tiga lagu. Giant J. Kalau yang, Silakan dipilih. kalau yang mau nonton video klipnya ada di YouTube-nya Pop Art. Dan apa namanya? Kalau yang mau kepoin kisah-kisah pribadi aku atau mungkin proses aku nanti ke depannya gimana, mungkin ada project-project aku ke depannya, bisa kepoin aku di Instagram ada giantj.id dan di TikTok aku ada giant_j. Untuk YouTube sendiri aku sekarang mungkin masih vakum. Oke, tapi nggak apa-apa, yang pastinya silahkan deh langsung bisa di-download, didengarkan di berbagai platform musik Ya, yang ada. benar, Kemudian juga bisa searching di YouTube-nya. Instagram kalau mau diinformasikan boleh, Iya, atau sudah sosial di- media udah ya. Ya sudah. Giant J seperti Giant J. itu. Baik, sampai di sini bersama kita spesial di Radio Talk untuk edisi kali ini, tapi kayaknya kita harus ditutup dengan nyanyian indah alunan nada yang dipersembahkan oleh Giant J. Silakan. Refnya aja kali ya. Boleh dong, silakan. Oke, jadi lagu yang ketiga itu Runtuh itu remnya kayak kira-kira seperti ini. Bagaimana ku dapat berdiri setelah terjatuh dalam sakit di diri ini? Bagaimana ku dapat beranjak dan pergi walau diriku kan selalu mencintaimu. Wow, Gitu, luar kira-kira. biasa. Thank you banget. Yeay, Udah main sama-sama. ke podcastnya kita, dan pastinya terus dukung dong musisi asli dari Provinsi Riau, Kota Iya, Dumai, dan sip. pastinya untuk bisa go nasional bahkan go internasional next nih ya. Mumpung aku lagi di Uh-huh. Riau, yang mau manggil-manggil. Oke, boleh langsung kepoin aja sosial medianya ya. Yes. Baik, sampai di sini bersama kita spesial di Radio Talk. Terima kasih dan Dadah. sampai jumpa. Thank you. Radio Talk.